identitas Kesultanan Palembang hingga saat ini. Kami mohon untuk kesediaannya Bapak Dr. Muhammad. Kalau sekarang belum keluar sebelum kemarin berangkat. Maaf kami revisi. Maaf ada. Iya. Ke rumahnya banyak. Ke rumah. Jadi sebenarnya dalam pembuka kita akan menyaksikan fakta dari Yang Mulia Sultan Mahmud Banjarnegara dari Raden Muhammad Fawaz Hidayat. Waktu dan tempat kami jatuh silakan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh yang sudah memberikan bantuan atas pelaksanaan acara ini. Dalam Pak Wali Kota, dalam Pak kita dan juga kepanitiaannya, kita sudah melaksanakan dengan baik. Kami hormati di sini ada juga Pangeran Sukusmo yang Abidin, terus ada Pangeran Febri, Alitani, Pangeran Mas Ahmad Aitaji, ada Perawat Cita Genta, dan juga di sini ada Pangeran Ismail Malusalam yang saya juga satu, dan juga di sini ada dari yang dari KBS-nya yang membawa mengajar juga, dan seluruh yang ada di sini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini yaitu perencanaan Hari Budaya Palembang. Kita mulai hari ini supaya kenapa tanggal 3 Maret kita canangkan Hari Budaya Palembang, karena identitas Palembang dimulai dari 3 Maret inilah, identitas Palembang Darussalam. Dimulai dengan didirikannya Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian dibangkitannya di Kesultanan Palembang Darussalam pada 3 Maret, dan juga bertepatan dengan BKB menjadi cagar budaya pada tanggal 3 Maret ini. Jadi kita inginkan supaya tanggal 3 Maret ini menjadi hari budaya, hari pencanangan Hari Budaya Palembang. Jadi kita ke depan 3 Maret ini bukan hanya yang kecil, bukan hanya kita hanya beraktif atau ke aktif zaman, tapi mungkin kegiatan budaya yang lain akan kita canangkan. Insya Allah ke depan akan kita muliakan lagi 3 Maret ini menjadi Hari Budaya yang benar menampilkan sama budaya Palembang. Kita ketahui bahwa nikmat Islam kita, nikmat iman kita ini dimulai daripada Sunan Palembang Darussalam. Nilai-nilai yang lain memang ada tapi tidak terasa di masyarakat, seperti nilai Sriwijaya memang ada di Palembang tapi tidak terasa atau dirasakan oleh masyarakat, menjadi bagian dari nilai hidup masyarakat pada saat ini. Makanya ke depan kita akan terus memperkuat lagi nilai budaya Palembang Darussalam. Terima kasih kepada semua yang sudah mensukseskan acara ini, baik daripada pihak yang datang maupun dari tim media yang sudah mempublikasikannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua dan kita sama-sama dapat mensupport kegiatan budaya Palembang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Jaturi, silakan Ibu duduk di belakang. Bapak Ibu sekalian, Mamang Bici sekalian, semoga kegiatan kita ini kita akan melanjutkan prosesi berikutnya untuk mengingat waktu. Pertama kita akan memaparkan atau berdiskusi paparan mengenai tentang pencanangan dari Hari Budaya Palembang ini. Sebelum kita mencanangkan ini, kita akan mengenal dulu identitas dari Kesultanan Palembang Darussalam. Maka dari itu kita akan bagaimana identitas Kesultanan Palembang ini, seperti apa, semua akan dijelaskan oleh Mamanda kita, Dr. Kemas Arif Hanji, yang akan memaparkan mengenai tentang identitas Kesultanan Palembang. Untuk waktu dan tempat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati yang mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama, kemudian yang mulia para pangeran, yang mulia tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh, tidak bisa disebutkan satu persatu, dan seluruh undangan yang hadir pada hari ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan semuanya. Hari ini adalah momentum yang baik menurut saya, di mana di bulan Ramadan kita dipertemukan dalam satu momen yang menurut saya cukup penting terkait dengan tanggal hari ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini adalah tanggal 3 Maret. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Sultan bahwa hari ini akan dicanangkan menjadi Hari Budaya Palembang. Nah, tentu banyak yang bertanya nanti, kok tiba-tiba dicanangkan menjadi Hari Budaya Palembang? Kalau kita ngomong soal budaya, kan budaya itu cakupannya luas. Ada 7 unsur. Salah satu unsur yang dimainkan atau yang menjadi tolak ukurnya itu adalah satu religi, kemudian bahasa, kemudian kesenian, ya, makanya di sini juga ada kawan-kawan dari Dewan Kesenian dan KKPP, kemudian juga ada sistem pengetahuan, sistem peralatan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jadi budaya itu menyangkut berbagai unsur. Terus dikaitkan dengan 3 Maret. Tadi Adinda Genta minta kami untuk menyampaikan terkait sejarah Kesultanan Palembang 3 Maret, kemudian juga terkait dengan pencanangan Hari Budaya Palembang. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati mengcibici bahwa Kesultanan Palembang itu tidak lahir tiba-tiba. Jadi dalam catatan sejarah Palembang, kalau kita ngomong sejarah itu ada periodisasi atau yang namanya babakan. Jadi ada masa sebelum Sriwijaya disebut dengan pra Sriwijaya, kemudian masa Sriwijaya itu sendiri abad 7 sampai dengan abad ke-13, kemudian masa kekosongan di mana peralihan antara masa Sriwijaya dan timbulnya nanti Kerajaan Palembang. Nah, Kerajaan Palembang ini abad 16 sampai dengan abad 17. Kemudian bertransformasi, berubah dari Kerajaan Palembang menjadi Kesultanan Palembang. Nah, Kesultanan Palembang ini waktu peralihan awalnya dia menggantikan saudaranya. Nanti ada cerita Sultan Abdurrahman ini adalah menggantikan kakaknya yang hijrah ke Indralaya. Nah, waktu hijrah itu tahun 1659. Jadi dia melanjutkan. Nah, kemudian nanti di 3 Maret 1666 beliau memproklamasikan menjadi sebuah kerajaan resmi, yaitu kerajaan atau menjadi namanya, nama barunya adalah Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, momen 3 Maret 1666 ini adalah hari jadi Kesultanan Palembang. Jadi perlu diketahui semua untuk para hadirin, para undangan, bahwa tanggal 3 Maret ini adalah momen di mana menjadi hari ulang tahunnya Kota Palembang, dalam hal ini Kesultanan Palembang. Kalau ulang tahun Kota Palembang kan dasarnya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Tanggal 16 Juni yang kita peringati setiap tahun, hari ulang tahun Kota Palembang 16 Juni 682. Nah, hari ulang tahun Kesultanan 3 Maret 1666. Poin pertama, ini dasar kenapa kita akan jadikan tanggal 3 Maret adalah Hari Budaya Palembang. Berdasarkan sejarah. Jadi di awal slide awal. Oke, ya. Berdirinya Kesultanan Palembang 3 Maret 1666. Di mana Kesultanan Palembang Darussalam ini bercorak Melayu Islam. Jadi perlu dipahami, jadi kita ini kerajaan Melayu.
bagian dari kerajaan Melayu Islam. Kenapa? Karena Melayu ini mulai dari Aceh, Riau, ya sampai kita ke Palembang sampai dengan Lampung, semuanya kategorinya adalah kerajaan Melayu. Nah, cuman nanti disesuaikan dengan daerah masing-masing atau nama masing-masing. Makanya disebut dengan Kerajaan Melayu Palembang. Nah, ketika tanggal 3 Maret 1666 kita berganti nama, bertransportasi menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Perlu berbangga bahwa kata-kata Darussalam ini hanya 3 wilayah yang memakai, atau 3 negeri. Aceh Darussalam, Brunei Darussalam, Palembang Darussalam. Apa arti Darussalam? Sebuah negeri tempat keselamatan. Artinya didoakan sejak awal berdiri bahwa negeri Palembang ini adalah negeri yang memang untuk keselamatan. Sesuai dengan namanya, Darussalam. Nah, kemudian dia pertama kali dipimpin oleh namanya Sultan Abdurrahman, atau nama panjangnya Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Iman, atau dikenal juga Sunan Candiwala. Nah, kalau misalnya galak ke Cinde, siapa yang galak ke Cinde? Ada kuburan di belakang pasar Cinde itu, ya. Nah, itulah Sultan Abdurrahman. Jadi yang belum pernah ziarah misalnya baru tahu hari ini, nanti habis lebaran ziarahlah. Inilah pendiri dari Kesultanan Palembang. Ya. 3 Maret dia memproklamasi menjadi sebuah kesultanan, dan kedaulatannya wilayah berdaulat di wilayah Sungai Musi. Nah, kalau kita ngomong Sungai Musi, sepanjang Sungai Musi berarti bukan hanya kota Palembang, tapi senegeri Batanghari 9. Dari Ulu sampai ke Ile. Dari dusun sana, dari ujung di Ulu Musi, di daerah Empalawang sana, sampai ke Selat Bangka, Muara Selat Bangka. Sepanjang Sungai Musi, kanan kiri, itulah wilayah Kesultanan Palembang. Makanya dulu disebut kita ini wilayah kita Sebatanghari 9. Nah, ada lagi istilahnya. Batanghari 9 itu artinya wilayah yang menguasai 9 anak-anak sungai dari Sungai Musi. Lanjut. Ini tenang ya Bapak Ibu, masih ada 20 slide lagi, kira-kira sampai maghrib selesai. Oh, beduk. Nah, kita pindah jadi 7 ya kalau itu. Lanjut. Iya. Kebangkitan. Poin yang kedua. Kalau poin pertama adalah sejarah berdirinya Kesultanan Palembang, poin yang kedua adalah kebangkitan. Kenapa pakai istilah bangkit? Nah, ini perlu dipahami dulu. Jangan sampai kayak ini nak dekat lebaran kui bangkit. Iya. Karena pejingok ibu-ibu inilah sibuk nge-share ke kui dia kan. Siapa nak beli kui katanya di grup-grup telarami pokoknya. Iya. Lebaran masih lama dia masih sibuk, tidak apa-apa. Memang itulah budaya kita. Kebangkitan. Jadi 1666 sampai dengan 1823 itu Kesultanan Palembang berdiri atau berada. Kemudian dihapuskan oleh Belanda. Belanda menghapuskan pada tahun 1823 dengan terlebih dahulu 1821 mengasingkan Sultan Mahmud Badarudin II ke Ternate. Setelah diasingkan, kemudian kerajaannya dikuasai, kemudian dibubarkan secara sepihak. Artinya tidak ada serah terima, tidak ada penyerahan serah terima kekuasaan dari Sultan ke Belanda. Yang ada adalah perebutan, diambil paksa. Nah, itu perlu dipahami. Setelah diambil paksa, Sultannya diasingkan ke Ternate, kemudian dia sementara mengangkat adiknya dulu, adik dari Sultan Mahmud II, kemudian keponakannya juga, kemudian mengangkat Perdana Menteri. Nah, waktu mengangkat Perdana Menteri itu tahun 1825 tahunnya, dan Kesultanan resmi dibubarkan dan berdirilah yang namanya Keresidenan Palembang. Kalau sudah keresidenan berarti pemerintahannya di bawah kendali kolonial 1825. Dan untuk pribuminya diangkatlah Pangeran Ramojayo yang makamnya kemarin kita gugat untuk tetap dikembalikan, yaitu ada di 15 Ili.
dan dia Perdana Menteri yang diangkat oleh Belanda, tapi dari keturunan keluarga dari kerajaan, dari kesultanan, dan satu-satunya Perdana Menteri yang diangkat dan kemudian tidak diangkat kembali. Jadi cuman Siko itulah Perdana Menteri dari kita, sudah tidak hadir lagi. Karena kecurigaan Belanda terhadap kesetiaan orang kita. Ya, walaupun Cak Mano kan ini masih keluarga sultan, mau tak mau hati kecilnya itu masih ada membela itu, ya. Nah jadi kebangkitan ini sejak dihilangkan atau dibubarkan kan tidak ada lagi kerajaan Palembang itu. Orang ngomong sudah hilang katanya, padahal tidak. Itu dibubarkan secara paksa. Setelah sudah tahu itu, kemudian ada kolonial sampailah masuk Jepang datang tahun 42, ya, kemudian sampai 45 kita merdeka. Sejak merdeka tahun 45 sampai dengan 2003 kesultanan itu belum kembali dibangkitkan atau dimunculkan kembali. Ya. Baru pada tanggal 3 Maret, ada lagi nih, 3 Maret 2003, ya, diangkatlah kembali. Salah satu saksi hidupnya ada Ustadz Mustafa di sini hadir, ya, kemudian dari saksi kuncinya dikembalikan, dibangkitkan kembali, dinobatkan Sultan Mahmud Badarudin ketiga, yang kita dengan Raden Muhammad Safi Idi Raja atau kita kenal dengan SMB Tigo, di Masjid Lawang Kidul, ya, 3 Maret 2003. Tujuannya, next, ya, tujuannya, lanjut. Tentu tujuannya apa? Tujuannya untuk membangkitkan kebudayaan kita. Jadi berdirinya kesultanan ini bukan secara politis, tapi dia untuk menjaga kebudayaan, melindungi aset-aset budaya dan sebagainya, termasuk sejarah. Nah setelah itu, setelah ini dibangkitkan 1823 sampai dengan sekarang, maka Kesultanan Palembang itu terus ada atau eksis. Makanya pakai istilah kebangkitan. 1 tahun kemudian sejak dibangkitkan, pemerintah Republik Indonesia memberikan pengakuan terhadap aset kesultanan yang namanya Keraton Kuto Besak atau Keraton Kuto Anyar atau sekarang dikenal dengan Benteng Kuto Besak, itu pada tanggal 3 Maret 2004. Jadi 1 tahun kemudian pemerintah memberikan pengakuan terhadap aset kesultanan itu menjadi cagar budaya nasional. Yang menetapkan adalah Menteri Pariwisata pada saat itu. Ya. Nah, tujuan dari kebudayaan ini tentu melestarikan adat dan tradisi Melayu Palembang, menguatkan pendidikan sejarah lokal, menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal dan menjadikan budaya sebagai pondasi pembangunan kota. Jadi kita ke depan kepinginnya pembangunan kota Palembang ini selaras dengan kebudayaan. Tidak ada silang ataupun bertentangan. Kita kepengennya ada sinkron, ya, ada beriringan. Lanjut. Nah, nanti itu. Iya, sebelumnya belum ya? Yang 3 Maret, yang BKB. Nah, ya. Ya, oke. Tadi kan sampai di situ ya. Jadi pengakuan nasional terhadap BKB atau yang kita kenal sekarang BKB, dulu namanya Keraton, itu ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KN.09 garis miring PW 007 garis miring NKP garis miring 2004 sebagai simbol warisan sejarah dan identitas Palembang. Jadi sudah 3 poin terkait dengan tanggal 3. Kalau yang lain-lain banyak kita masukkan. Kita cuma ngambil tanggal 3 itu. 3 Maret 1666, 3 Maret 2003, 3 Maret 2004. Pertanyaannya, sengaja lah ya? Bapak Ibu, sengaja lah kira-kira? Allah yang ngatur. Tidak pernah kita menentukan tanggal 3 Maret ini. Ya, tanggal 3 Maret dia diresmikan, tanggal 3 Maret kembali dibangkitkan, tanggal 3 Maret pemerintah memberikan pengakuan secara nasional. Nah, ngomong-ngomong diskusi budaya di forum tim, di tim percepatan kebudayaan bersama Pak Wali, alangkah baiknya tanggal 3 Maret ini kita jadikan Hari Budaya Palembang.
Ya, itu dasarnya. Nah, jadi sejarahnya dapat, momen-momen penting juga dapat. Next, lanjut. Nah, ini makanya kita ingin ada deklarasi resmi dari pemerintah. Hari ini kita mulai dengan hari pencanangan. Mungkin nanti akan ada momen khusus oleh pemerintah kota memberikan pemantapannya atau launching atau deklarasinya itu 3 Maret 2026 ini diakui sebagai Hari Budaya Lembang. Kenapa ini bisa kita harus kita canangkan? Mudah-mudahan di 2 Maret 2027, 2 Maret 2028 dan seterusnya itu akan ada event budaya yang terkait dengan budaya, terkhusus budaya oleh Lembang. Itu tujuannya akan event yang lain. Jadi kalau ini sudah dicanangkan menjadi Hari Budaya Lembang, maka setiap tanggal 3 Maret kita akan ada event-event tertentu yang terkait dengan budaya Lembang. Itu tujuannya. Baik festival lagu, festival sarana alam, ya, termasuk hari kita akan zikir kan. Nah, kita juga saksikan zikir Lembang berarti sama tuh mengono dan lain sebagainya. Jadi momen 3 Maret ini akan kita jadikan momen penting untuk melakukan Lembang. The next. Lanjut. Selesai? Oh, ya. Oke, kesimpulannya sudah. Coba kita. Oh iya, masih ada lagi narasumber yang berikutnya. Karena kami dibatasi oleh waktu, kami cukupkan sampai situ. Itu poin pentingnya bahwa 3 Maret adalah hal yang penting, diambil dari sejarah, diambil dari kebangkitan selama 2003, juga diambil dari pengakuan nasional terhadap dan yang besar. Dalam hal ini mengambilnya di DKP, karena saya adalah bagian dari pengurus DKP. Jadi kawan-kawan DKP lain mengaku logo DKP masuk di situ betulnya. Jadi mau ini mau dipromosi ke DKP logo itu. Ya. Oke, sampai di situ kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon maaf. Bila kita berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk Mang Ari, Dr. Kemasari Panji. Semoga juga akan menambah wawasan kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan selanjutnya. Paparan ini tentu dari seseorang yang tidak asing bagi kita, seorang budayawan. Beliau bernama Febri Alintani. Beliau akan memaparkan apa sih budaya-budaya yang berkenaan di Palembang hingga saat ini. Untuk itu mari kita dengarkan Kak Febri Alintani. Waktu dan silakan. Terima kasih. Di Sumatera Selatan ada beberapa kota. Untuk suku dan nanti Jawa Barat biasanya di Sumatera Selatan ada beberapa kota. Salah satunya Kota Pangkalan. Selamat datang di rumah dinas wali kota dalam diskusi budaya perencanaan budaya Palembang bersama. Nah, sama itu ada yang mau juga dengan resmi juga ya kawan. Waktu kita cuma berapa menit, 15 menit. Kita sempat menjawab, tadi jawab. Karena jam 5 kaget ada orang sama. Cuma sedikit yang mengulas tentang kebudayaan Palembang bersama. Judul yang makalah ini identitas budaya Palembang bersama. Terus sudah cepat berbayar, waktu sangat singkat. Jadi pengertian Palembang dulu. Pengertian Palembang itu dulu. Tadi mungkin sudah disebut oleh Ali bahwa pertama pengertian etimologis, artinya yang asal usul. Asal usul juga ada dua. Satu, ada yang berupa dan lembah, tempat yang rendah atau digenangi air, lupa atau put. Sebenarnya dialek itu put, lembah. Itu ditulis jadi Palembang. Ya. Yang kedua, etimologis atau asal usul kata dari put dan limbah, seperti limbah atau mengayam emas. Ya. Tetapi dua hal ini itu mencerminkan tentang Palembang. Ya. Nah, pengertian sosialnya seperti apa? Pengertian sosialnya disebut oleh ini bahwa Palembang itu satu negeri Palembang yang meliputi wilayah sepadan kali 9 hampir sebangsa. Jadi dulu namanya negeri Palembang.
Jadi kalau ada wong di kabupaten kota yang ada di Palembang pergi sama-sama ke tempat lain, katakanlah di Jogja atau di Jakarta, mereka menyebut wong Palembang. Ya, jadi tidak salah. Kamu mana wong Palembang? Palembang di mana kamu? Di Sidoarjo. Palembang di mana kamu? Di Pagalan, Kemuling. Tidak salah, itu memang wong Palembang. Karena negeri Palembang Darussalam atau wilayah kekuasaan Palembang Darussalam itu sebab hampir dunia, sebagian Jambi, sebagian Lampung, Bengkulu, bahkan Belitung, sekarang menjadi Sumatera Selatan. Jadi sekarang kalau Jambi ngomong Jambi sekarang, kalau dulu masih nyebut ngomong Palembang atau Bengkulu nah itu juga. Oke, berikut. Nah, salah satunya lagi suku, nama suku Palembang. Kayak kita jelas suku Palembang itu apa. Terus berikut. Nah, kedua, karena Palembang identitas Palembang Darussalam, apa itu pengertian Darussalam? Darussalam ini ada di Al-Quran, ya, surat Al-An'am 126-127. Dan inilah jalan rohmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan Darussalam atau surga pada sisi rohnya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Nah, kata-kata Darussalam ini kalau kita lihat di Nusantara cuma ada 3, Aceh, Brunei, dan Palembang. Kiranya diambil dari maknanya ini. Artinya satu negeri yang berjalan di atas roh, di atas Tuhan, menjalankan syariat Islam. Itulah Darussalam. Nah, menurut Syarif Adil Siraj, bahwa umat Islam dalam perjalanan hidupnya haruslah mencita-citakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat sebagai kebenaran adil. Kebahagiaan dan kedamaian itulah yang kemudian diwujudkan dalam sebuah ruang yang bernama Darussalam, negeri yang damai dan sentosa. Nah, pengertian Darussalam bukan Dar Islam, artinya bukan Darul Islam, bukan satu negara Islam, bukan. Menurut saya tadi dalam bukunya itu bahwa Indonesia itu bisa disebut Darussalam sebenarnya pada intinya. Jadi dia sangat toleran, gitu. Bukan berarti Islam harus semuanya memahami hukum-hukum Islam dan sebagainya. Nah, begitu juga negeri Palembang Darussalam. Berikut. Nah, sudah lama ini ada tulisan kami waktu itu. Darussalam sebagai identitas, konsep, dan misi. Dia sebagai identitas disebutkan oleh Ali tadi, ya berdasarkan sejarah. Itu sejak adanya Kesultanan Palembang itu sudah Darussalam, dan hampir rata-rata stempel sultan itu ada Darussalam. Palembang Darussalam. Artinya sudah sangat mengakar Darussalam itu. Yang kedua sebagai konsep yang saya sebutkan tadi, kalau dia berjalan di atas roh dan di atas Tuhan, itu Darussalam. Artinya religius, berdasarkan syariat Islam. Ketiga dia sebagai misi, karena dia sebagai secara harfiah itu berarti surga. Surga itu sesuatu yang sangat standar dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya satu yang dicita-citakan, sesuatu yang dicita-citakan adalah visi. Berikut. Ya, yang tadi. Ya itu terus namun ini kata Darussalam ini sejak 1823 itu tidak digunakan, jadi Belanda membubarkan sampai masuk ke kemerdekaan tidak disebut-sebut lagi kata Darussalam. Banyak yang mengenal cuma Palembang saja, kota Palembang. Dan itu tampaknya kalah dengan isu Sriwijaya. Palembang Sriwijaya. Jika kata-kata Palembang tidak kenal lagi. Betul? Nah, identitas Palembang Jaya itu mengambil kata Sriwijaya. Ada Sriwijaya.
Palembang saja. Sehingga kata Darussalam bergerak. Nah, padahal Sriwijaya itu ada pada abad sampai 7 sampai 13. Sudah itu hilang Sriwijaya. Baru pada 1918 arkeolog Prancis Jones mengatakan, menganalisa masa kedudukan bukit bahwa Palembang itu pusatnya, Sriwijaya itu pusatnya di Palembang. Nah, sejak itu orang selalu mendiskusikan tentang Palembang, mengangkat Palembang atau Sriwijaya sebagai memang. Dan kita euforia, gembira, sangat gembira. Ini juga sebenarnya salah satu sebab. Padahal sampai ke sebelum 1918 itu, Palembang Sriwijaya itu hampir tidak ada perkabaran. Ada yang mengatakan Sriwijaya itu nama raja, ada yang mengatakan nama kerajaan. Masih debatable atau perdebatan. Sampai hari ini pusat Sriwijaya masih perdebatan. Yang jelas sangat minim sekali tinggalan dari Sriwijaya di Palembang. Artinya sama-sama gitu ya. Belum ada saya melihat ada silsilahnya sampai ke Jaya. Tapi ada beberapa waktu lalu dari Pagar Alam itu kami juga aku dari keturunan Sriwijaya. Nah, dari mana saya kurang paham. Yang jelas nasib keturunan Sriwijaya. Yang jelas saya mengutip data kami ada 3 sebenarnya kalau bisa disebut sejarah itu. Pusaka itu maka tidak ada, bisa kita temukan. Kan tidak ada. Kalau pusaka banyak dan perdebatan. Pusaka hanya ada beberapa prasasti bukan prasasti di Palembang yang bukan bukit, Pulau, Lagabat dan sebagainya. Tapi masih berdebat. Dan apakah hari ini kita keturunan Sriwijaya? Dia masih dalam tanda tanya. Terus, nah, sejak itulah identitas Sriwijaya ini muncul di beberapa nama. Yang pertama, Palembang Jaya, Lambang Palembang. Kedua, Kali Kening Sriwijaya, Kodam 2 Sriwijaya, Pupuk Sriwijaya, sampai ke Sriwijaya Football SFC untuk Sriwijaya. Hotel Sriwijaya, Hotel Kartika Sriwijaya yang di Kambing, ya. Harusnya di situ kawasan Kabupaten Kota Besar itu harusnya Hotel Darussalam, harusnya begitu. Jadi itu Hotel Sriwijaya. Ini Pak Sriwijaya dipenuhi. Pemangku kebijakan dipenuhi orangnya dengan Sriwijaya. Selamat datang di bumi Sriwijaya dan sebagainya. Sehingga tetapi ini pun sebenarnya usaha untuk membangun Sriwijaya kita masih kurang. Kajian tentang Sriwijaya hampir pernah dulu ingin dibangun tapi kurang lagi. Oke, terus jalan budaya. Nah, sebelumnya. Nah ini sudah dijelaskan oleh Ali, ya. Oke, lanjut. Ya, suruh. Nah ini masa Jaya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam, perpisahan dengan Jawa itu kita bukan perpisahan secara politik saja, tapi dia perpisahan secara kebudayaan. Arah budaya kita adalah Melayu Islam. Tapi sebelumnya itu kita di bawah Jawa, bahasa Jawa, ya, atau di bawah protektorat Jawa. Nah, sejak Kesultanan Palembang Darussalam berdiri, kemajuan Palembang itu signifikan. Ya, masa kejayaan itu dicatat dalam sejarah sejak Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah 1724 sampai 1757 hingga cucunya Sultan Baharudin 1717 sampai 1804. Pada waktu itu Islam betul-betul religius. Kepatuhan menjalankan syariat Islam menjadi lebih meningkat. Lembaga keagamaan atau kepenghuluan yang ada dalam struktur negeri
makin kuat fungsinya dan peranannya. Berikut. Jadi peninggalan. Jadi tadi peninggalannya ada Masjid Agung GKB, makam Kawat Kurab, makam Talang Kago. Jadi peninggalannya. Peninggalan secara fisik yang bisa kita lihat. Oke, begitu. Ini 4 sangkai dari tanah Jawi. Jadi ada Syekh Abdul Samad Al-Qalibani, Syekh Muhammad Arsad Al-Badari, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Badri. 4 orang ini 4 orang Nusantara yang hebat, dan Syekh Abdul Samad Al-Qalibani itu lahir di Palembang, orang Palembang, dan kemudian meninggal di Patani. Berkat dari masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam, maka muncul nama-nama hebat, salah satunya yang berikut. Ya, ada salah satunya itu, dan Palembang menjadi pusat pusat sastra waktu itu, dan menjadi pusat pendidikan agama Islam di Palembang. Nah, orang kalau ini kami pengalaman kami bagaimana untuk mengusung identitas Palembang Darussalam ini selalu banyak tantangan. Mereka selalu katakan Palembang itu tidak beragam, tidak mengandung keberagaman. Palembang itu syariat yang seolah-olah tidak ada tempat di bumi republik ini. Padahal kalau kita lihat Republik Palembang Darussalam, masalah toleransinya sangat tinggi. Ibu kota Palembang betul menjalankan syariat secara kafah, namun tidak memaksakan daerah-daerah untuk seperti itu juga. Ada adat istiadat yang dimunculkan melalui undang-undang adat Sri Budaya, itu toleransi dan dilegitimasi oleh Ratu Siruku. Artinya toleransinya sangat tinggi. Lalu kalau kita lihat kenyataannya di Palembang ini banyak sekali orang pendatang, dan belum ada kita terdengar konflik antar suku. Misalnya kecuali ada campur tangan politik, katakanlah dengan orang-orang Tionghoa, saudara dari Tionghoa. 98 itu ada campur tangan politik, karena diprovokasi. Tapi pada dasarnya tidak, mereka bertoleransi satu keluarga dengan keluarga orang Cina, sebelahnya Arab, itu sangat akrab toleransi. Artinya Darussalam menjadi toleransi, menjadi keberagaman. Oke, terus habis ya. Ini warisan budaya, bentuk besar, Masjid Agung Palembang, komplek pemakaman, begitu. Warisan budaya tak benda, banyak yang sudah didaftarkan. Ini ukiran yang ada di Kota Gede, ya, di Kota Gede, di Masjid Gede di Kota Gede. Waktu Sultan Agung Mataram ke Palembang semasa Sigurd Indrayana, dia diberi hadiah oleh Sigurd Indrayana satu mimbar. Mimbar itu masih dipakai di sana. Di satu mimbar, mereka buat mimbar di Masjid Gede, tapi mimbar yang ini diletakkan di sampingnya. Berbeda dengan kita di Masjid Agung Palembang, sejak direvitalisasi, mimbarnya raib, tidak kemana. Itu berbeda. Di Jogja, untungnya di Jogja masih dipakai. Ini timah orang Palembang katanya. Ukirannya sangat bagus sekali. Jadi dari Palembang ini, di mana-mana dia dilestarikan. Di Palembang Dewek, iya dilestarikan. Baik. Sedikit lagi saya minta waktu bahwa upaya kesimpulan itu, jadi Palembang itu meninggalkan satu warisan sosial. Adalah suku Palembang. Dari mana suku Palembang? Asalnya dari Kesultanan Palembang Darussalam. Bisa kita identifikasi orang-orangnya itu yang utamanya memiliki gelar-gelar atau bangso atau Palembang, Raden, Mas Agus, Mas, Ki Agus, ya, atau yang tidak memiliki gelar lagi karena sudah sebelah ibu. Tapi itu disebut suku Palembang. Jelas ya, bukan suku Sriwijaya. Harus dijelaskan. Suku Palembang bukan Sriwijaya. Agamanya sama dengan agama Palembang. Cara hidupnya sama dengan ajaran yang dijual oleh Rasulullah.
bermazhab Imam Syafi'i berarti sama. Berarti sama. Jadi tarekat ini tarekat samanya. Inilah yang dia untuk Lembang ini, mungkin jadi bukan Lembang ini kan. Menurut dia memiliki apa namanya sampai iya ketat. Segalanya pokoknya ketat sekali dalam cara pandangan hidupnya seperti itu. Lalu warisan budaya benda dan tak benda, lalu warisan politik. Warisan politiknya siapa yang memberikan kota Palembang? Karena itu suku Palembang berikutnya ada dalam masjid. Habis ya. Ada oke. Nah, yang ketiga ini. Siapa yang bertanggung jawab terhadap suku Palembang ini? Satu, pemerintah kota Palembang. Maka saya kira ada kewajiban dari pemerintah kota Palembang untuk memperhatikan suku Palembang dan untuk memperhatikan kebudayaan Palembang. Juga pemerintah provinsi dan juga pemerintah republik. Nah, yang lingkaran paling dasar adalah sebenarnya suku Palembang itu sendiri untuk berjuang agar sukunya tetap eksis atau diakui dan agar budayanya tetap diakui. Dan sekarang sudah kita upayakan, kebetulan kemarin sudah ada komitmen dengan Pak Ratu Dewa akan melestarikan atau mengimplementasikan beberapa bentuk identitas Palembang. Pertama, nanti ada slogan, ada di pangku syariat dijunjung. Nanti kalau ada Palembang Jaya, mudah-mudahan itu ada Palembang Jaya, ada di pangku syariat. Sudah didiskusikan, dijadikan di sini. Insya Allah tahun-tahun berikut sudah ada penambahan slogan itu. Yang kedua, aksara Arab Melayu yang dipakai orang Palembang dulu sampai 70-an, aksara Arab Melayu itu akan dipakai di nama-nama jalan, nama-nama kantor. Jadi di bawah lagi, di bawahnya bagian nama aksara Arab Melayu. Yang ketiga, tari sambut Palembang Darussalam. Juga lagi kita proses. Mudah-mudahan tahun depan sudah baca kita ini. Tari sambut kota Palembang itu, tari sambut yang berbasis Palembang Darussalam. Kayak itu deh. Kalau Sriwijaya itu mungkin untuk menyambut orang nomor 1 presiden tadi orang biasa bisa dipakai tali sambut berbasis Palembang Darussalam. Dan ada komitmen lagi untuk revitalisasi makam Palembang yang penting. Nah, inilah pentingnya hari ini dan salah satu pencalonan hari budaya juga komitmen politik dari Ratu Dewa dan Kelima Salam. Sayangnya pada hari ini karena beliau tidak hadir, mungkin tidak ada sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi kita berterima kasih pada hari ini kita sudah kasih tempat di Tasik ini untuk mendiskusikan dalam merayakan milad Kesultanan Palembang Darussalam. Hari ini sederhana, mudah-mudahan ke depan pemerintah kota akan bercampur tangan dan kita akan beri apa yang dari ini. Untuk itu, yang terakhir saya mengimbau kepada masyarakat suku Palembang Darussalam, mari kita berjuang, mari kita berdoa. Setidaknya mulai dari diri sendiri untuk memahami sejarah diri kita sendiri, sejarah nenek moyang kita sendiri, sehingga Palembang Darussalam identitasnya dan budayanya betul-betul menjadi tuan rumah di kota Palembang ini. Terima kasih. Dikurang semoga bila kita perlu dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata-kata Pak Hari tadi jas merah, jangan lupakan sejarah diri kita. Selanjutnya kita akan membuka pertanyaan, mungkin satu saja karena mengefektivitas waktu kita. Jadi bagi mamang-mamang, bibi-bibi sekalian yang pengen bertanya, diaturi, kita buka pertanyaan satu baik untuk bertanya kita, karena habis ini kita akan melaksanakan ratib saman. Untuk pertama kalinya mungkin kalau menurut pulau pertama kali ratib saman hadir di rumah wali kota. Ya, jadi silakan yang pengen bertanya, angkat tangannya, jaturi. Yang pengen bertanya, ya silakan, yuk, tolong. Jadi kita siko pertanyaan langsung
Iko pengen bertanya juga? Dua boleh, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berterima kasih sekali. Pada hari ini adalah budaya Palembang pada tanggal 3 Maret. Kita sangat bersyukur sekali bahwa budaya kita sudah begitu sangat mencintai diri kita. Ini budaya bapak-bapak pasti semuanya mencintai budaya Palembang. Ya, insya Allah. Kalau saya berdoa atau mengatakan bahwa ini jangan sampai di sini saja. Kita terus berlanjut, kita harus berjuang bahwa Palembang ini jangan kita diam saja. Kita terus maju, kita lihat di tempat-tempat yang lain seperti di Lampung, bukan saya memuji. Mereka sudah begitu memperlihatkan kebudayaan mereka. Kita juga Palembang kaya, kita temukan orang miskin, Palembang sangat kaya dengan budaya, orangnya bijak dan sangat punya pintar-pintar semua. Yang ingin saya tanyakan, budaya ini kita terus ke anak-anak didikan di sekolah-sekolah itu perlu sekali. Bahwa budaya ini harus kita lestarikan. Yang ingin saya tanyakan adalah budaya ini alangkah bagusnya setiap di restoran rumah makan di tempat-tempat hotel itu harus diputarkan lagu-lagu budaya kita agar mereka tahu bahwa kita di sini orang Palembang, cinta dengan Palembang, harus memutarkan lagu-lagu Palembang. Begitu juga senang, apalagi di acara setiap kali pesta undangan, pasti kita selalu tarian yang kita putarkan daerah lain. Kenapa tidak kita meminta di daerah kita sendiri? Itu hanya gagasan saya saja, ide dan saran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena memang waktu, mungkin pertanyaan cuma hanya satu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Langsung akan ditanggapi oleh Kak Febri Alitani. Ya, terima kasih C. Itu tadi banyak usulan ya, bukan pertanyaan. Jadi kita tampung ya. Kita yang pasti ini sudah mulai bergeliat soal lagu. Cece ini menulis lagu, dia banyak lagunya. Kaget disebarkan mudah-mudahan seluruh hotel-hotel itu atau dibuatkan perda atau perwali bahwa seluruh hotel dalam jam-jam tertentu harus misalnya membuka lagu-lagu Palembang. Jadi kita usulkan dengan wali kota. Makasih. Tambahan, jadi sekaligus. Pertama, kita sudah berusaha cek. Misalnya Babaso sudah masuk ke sekolah melalui ada SK perwalinya. Jadi Pak Wali Kota ini waktu beliau menjabat sebagai PJ Sekda kemarin sudah membuat SK perwali tentang Babaso. Artinya aspirasi kebudayaan itu sudah diserap. Kemudian dari rekan-rekan komunitas seperti ASPI, HPI dan lain sebagainya juga sudah mengusulkan bahwa di bandara itu diputarkan lagu nuansa Sumatera Selatan. Ya. Nah, tapi perjuangannya masih terus dilanjutkan, Mbak Kiki ya, ASPI, HPI dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita dari tim percepatan pemajuan kebudayaan Kota Palembang juga terus mendorong Pak Wali Kota dan Prima Salam untuk terus berkomitmen terhadap kebudayaan Palembang. Artinya kalau kita mandingkan 10 tahun ke belakang, kita ini sudah sangat apresiasi ya, sangat mengedepankan kebudayaan. Terbukti. Jadi banyak keterlibatan pemerintah kota sekarang meningkatkan tentang peran kebudayaan itu sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang diusulkan itu juga sama pemikiran dengan kami, itu akan kita teruskan dan itu menjadi sesuatu yang diinginkan kita bersama. Yang jelas komitmen untuk melestarikan kebudayaan terus berjalan. Terima kasih. Oke, bersama. Baik, selanjutnya sebagai penutup kita dapat simpulkan bahwa pendanaan Hari Budaya Palembang ini bukanlah sekedar seremonial, tapi ini merupakan momentum bersejarah bagi kita seluruh orang Palembang. Dari sejak zaman Kesultanan hingga saat ini,
identitas Palembang yang secara tidak langsung hampir tidak tersentuh. Semoga ke depan identitas Palembang ini akan bangkit. Begitupun juga zuriat-zuriat dan suku-suku Palembang yang ada di kota Palembang. Baik, untuk demikianlah diskusi hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk beraktif sama. Terima kasih. Mohon maaf apabila kami ada salah. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan ke Yang Mulia Ustadz Muhammad Mustafa. Sini kalau sini, tutup lingkup. Ya, tak biasa dah. Tidak dibucuk, Di bawah, Tidak dibucuk, Ustaz. Tidak, bawah, bawah. Ayo, sini kalau. Ngelingkup kalau sini, ngelingkup sini. Nah, sini. Supaya suaranya jadi sikok ya. Nah, mari kita laksanakan dengan Aji sini di. Dapat apa? Bagi saya sini. Rapat apa-apa. Sini. Masuk galau sini. Aji. Jangan terpecah-pecah. Atau mau dipucuk galau atau dibawa galau? Ya, bawa galau. Sini lagi. Supaya suaranya jadi bulat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita. Kita lepaskan segala hiruk pikuk dunia yang menyita segala waktu kita, dunia yang membuat kita jadi galau, dunia yang membuat kita menjadi kalang kabut. Nah, mari kita luruskan hati kita dengan kita mujahadah. Kata Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman, keseriusan kita di dalam melaksanakan zikir ini bukan dilihat dari banyaknya kita mengucapkannya, tapi ke musyahadahan kita, keseriusan kita maksudnya. Jadi ada 3 macam kriteria yang diomongkannya itu. Pertama, hati kita ini mengharap betul ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menyesali apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan.